Kata Allah di dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, alias jangan ikuti amalan yang kita tidak tahu ilmunya, ya. Jangan berkata kalau tidak tahu ilmunya, jangan berbuat kalau tidak tahu ilmunya, ya. Kenapa ya Allah? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani akan dimintai pertanggungjawaban atau pertanggungjawabannya. Jadi di akhirat, ya, apa yang kita lakukan itu hasil dari yang kita lihat, hasil dari yang kita dengar, dan hasil yang kita pikirkan. Jadi hati adalah muaranya apa yang dilihat oleh mata dan yang didengar oleh pendengaran. Dan ternyata di akhirat berdasarkan ayat ini, ayat 36 surah Al-Isra, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Itu teman-teman, ya. Sa'fa tus'alun, kalian akan ditanya, kata Allah, ya. Lihat di antaranya di dalam surah At-Takatsur, ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti. Dari mana kita mendapati kata pasti? La dan nun taukid tsakilah. La tus'alunna. Dua huruf ini menunjukkan kepada kita kepastian bahwa kita nanti akan ditanya oleh Allah terkait dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang diproses. Cuma nikmat Allah ini diproses dengan mata kita, dengan telinga, oleh mata kita, oleh telinga kita, dan oleh hati kita. Jadi tiga nikmat yang ada pada diri kita itu adalah alat proses semua nikmat Allah yang ada, teman-teman. Kita akan ditanya, harta kita akan ditanya, semua yang kita miliki akan ditanya oleh Allah. Oleh karena itu, mari teman-teman, kita gunakan semaksimal mungkin pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita untuk ilmu, untuk menjadikan nikmat Allah dikelola dengan ilmu. Mata kita pun menerima ilmu, dan untuk mengelola nikmat-nikmat Allah dengan ilmu, bukan dengan selain ilmu. Kita punya mobil, kita gunakan dengan ilmu. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa di antara tujuan kita berziarah kubur adalah untuk menumbuhkan az-zuhdu. Zuhud itu apa, teman-teman? Teman-teman sudah tahu. Memikirkan hal-hal yang positif dari dunia buat akhiratnya. Memikirkan dari yang kita miliki hal-hal positifnya buat akhirat kita. Punya rumah harus melahirkan pahala buat akhirat kita. Apa yang membuat rumah menjadikan kita berdosa, kita hilangkan. Itu az-zuhdu. Apapun yang kita miliki harus fokus, apa manfaatnya buat akhirat saya. Sedangkan wara memikirkan apa bahayanya buat akhirat saya dari harta ini di akhirat nanti. Itu teman-teman, itulah as-sama' wal basar wal fuad. Jadi mengapa Allah menyebut as-sam'a, mengapa Allah menyebut basar, mengapa Allah menyebut fuad? Itu sebab fungsinya. Allah memberikan isyarat berupa
perintah yang implisit di sini agar kita menggunakan pendengaran kita, telinga kita untuk mendengar secara benar. Jadi kata as-sam'u itu kata Ibnu Abbas isgha ilal khair, memusatkan pendengaran kita kepada suara-suara yang menjadikan kita baik, menjadikan kita kenal hakikat hidup. Begitu juga mata, isgha ilal khair. Ketika disebut basar itu fungsi dari ainun. Kalau secara fisik ini ainun, secara fisik ini udhunun, tapi secara ruhani ini as-sama', ini al-basar. Artinya sesuatu yang kita dengar harus yang menjadikan kita mengerti hakikat hidup. Sesuatu yang kita lihat harus menjadikan kita mengerti hakikat hidup. Itulah fuad. Fuad seperti yang sudah kita bahas, itu adalah ketika hati sudah melahirkan amal-amalan. Itu fuad. Kalau belum, qalbun.